Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Firman hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi habis mengajar ya? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Firman habis mengajar tadi dan artinya. Nah, jadi begini Pak Firman, jadi kita akan melakukan namanya supervisi akademik ya. Di mana supervisi akademik itu kita mempunyai 3 tahapan. Yeah. Yang pertama itu ada yang tahapan pra-observasi, yang kedua observasi di kelas, dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi ini ya kan, artinya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu pada Pak Firman bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan diri Pak Firman sebagai seorang guru. Biar Pak Firman tahu nanti, oh berarti apa sih tujuan pengembangan saya mengembangkan diri seperti apa ya? Oke Bapak, kira-kira saat supervisi nanti Pak Firman akan mengajar di kelas mana dan kapan ya waktunya? Rencananya di kelas 77 tanggal 22 November 2013, kalau nggak salah ada Rabu. Oke, jadi rencananya akan kita melakukan observasi pada kelas 77 ya. Oke, baiklah Pak Firman. Seperti kita sepakati bahwa kegiatan observasi diadakan di kelas 77 hari Rabu tanggal 22 November 2023 ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Nah, dari kegiatan pra-observasi ini, ya kan, pra-observasi ini nanti tujuan pembelajaran Pak Firman apa pada saat pembelajaran pada saat observasi nanti? Ya, tujuannya ya agar siswa itu bisa memahami materi terkait dengan dampak dari pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak diharapkan dapat memahami dan menerapkan ya dampak dari pencemaran. Oke, baiklah. Kemudian dari penerapan tadi, pembelajaran Bapak yang berikan tadi, nanti bagian apa sih yang akan saya amati pada saat pembelajaran nanti? Yang perlu diamati terkait dengan berpikir kritis tentang pemanfaatan sumber daya alam sehingga menghasilkan dampak pada pencemaran lingkungan. Jadi fokus pada cara anak berpikir kritis. Jadi nanti kegiatannya seperti anak diajarkan berdiskusi ya. Ya nanti kan anak saya bagi di dalam beberapa kelompok sesuai dengan pembelajaran berdasarkan sesi kan begitu juga dikaitkan dengan dibagi kelompok dari pencemaran lingkungan yang ada, pendapat dampak dari pencemaran lingkungan yang ada. Berarti nanti pembagian kelompok, iya, jadi berdasarkan tadi berbagai macam pencemaran ya, udara, air ya. Jadi nanti anak dilatih untuk berpikir kritis, berani tampil artinya dan ada rasa tanggung jawab dan bergotong royong ya. Oke Bapak. Kemudian kira-kira dari strategi yang akan Bapak Firman lakukan seperti apa? Kan tadi Bapak bilang tadi akan menerapkan pembelajaran bersosiasi. Strategi yang akan Bapak lakukan seperti apa? Iya, strategi ini saya akan membagi anak dalam beberapa tipe sesuai dengan gaya belajar atau tipe belajarnya. Nah, dari itu nanti akan disesuaikan dengan model pencemaran lingkungan yang akan dipresentasikan seperti apa. Itu disesuaikan dengan gaya belajar itu. Jadi strategi menggunakan metode tadi pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar, baik kinestetik, auditori, dan visual ya. Oke. Jadi nanti Bapak akan melihat kan kemampuan anak berdasarkan berbagai gaya belajar. Oke Bapak. Baiklah Bapak. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya, kemudian Bapak membicarakan aspek pengembangan yang hendak diobservasi ya kan, terus strategi sudah Bapak jelaskan. Baik, terus lagi ada pertanyaan buat Bapak. Nanti harapan Pak Firman setelah di supervisi ini seperti apa sih? Setelah saya melakukan supervisi ini, harapan-harapan Pak Firman seperti apa? Ya, kalau harapannya kalau untuk saya pribadi bisa mengembangkan kompetensi ya, karena terkait ini kan untuk pengembangan saya pribadi. Dan kalau untuk anak-anak saya harap karena terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan kaitannya dengan dampak lingkungan, maka ya harapannya ini bisa diserap dengan sempurna oleh anak-anak sehingga nanti ketika dia ada di lingkungan masyarakat dia bisa paham tentang apa itu yang namanya pencemaran lingkungan. Jadi artinya harapannya anak bisa memahami, bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke Bapak, berarti harapannya seperti itu. Baiklah Pak Firman, artinya kita ini sudah melakukan tahap pra-observasi ya. Nah nanti pada saat observasi nanti pada tanggal 13 ya, penonton sesuai dengan jadwal kita tentukan
13 Desember ya, Iya, pada Rabu itu nanti kita akan melakukan 22 ya, 22. Kemudian kita akan melakukan observasi di kelas. Saya akan mensupervisi Bapak berkaitan dengan sudah rancangan observasi yang sudah Bapak lakukan. Oke, menurut saya cukup sekian Pak. Semoga nanti pada saat observasi kita bisa melakukannya dengan kerjasama dengan baik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya namanya berinteraksi atau bahasa interaksi itu berhubungan, ya. Pasti ada konsekuensi, pasti ada akibat, pasti ada timbal balik yang nantinya akan berdampak pada alam itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita berinteraksi dengan alam tidak terjadi apa-apa, pasti ada efek dari alam itu sendiri. Ya, ada yang tahu kabar apa? Nah, ini bagian dari salah satu dampak yang akan kita bahas ini, yang kita dampak interaksi manusia dengan alam atau yang kita kenal dengan polusi atau pencemaran. Jadi manusia berinteraksi, kemarin kita sudah jelaskan. Ada yang bisa menyebutkan hari ini? Contohnya apa? Kalau petani dengan sawahnya, kalau nelayan dengan lautnya, dan juga dengan kalian, dengan lingkungan sekolah. Kalau pada sekolah itu adalah interaksi manusia dengan alam. Ya, nanti kalian juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau alam sekitar kalian. Nah, ini adalah polusi udara, satu bagian dari polusi yang ada di negara ini. Lalu ada juga, ada yang pernah mendengar efek rumah kaca? Nah, ini adalah efek rumah kaca. Ini juga merupakan bagian dari yang namanya polusi udara. Lalu ada lagi, ya, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Ya, pencemaran air. Nah, aktivitas manusia yang akan hubungan manusia dengan air pun akan berimbas pada polusi air. Air tidak lagi layak dikonsumsi, air yang sudah tercemar, ya. Lalu terakhir ada dari udara juga, air juga, maka terakhir ada polusi. Ya, tadi minggu lalu sudah dijelaskan ada interaksi petani dengan sawahnya. Nah, kalau dia menggunakan pestisida berlebihan, maka tentunya nanti ke depannya tanah tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Itu namanya sudah tercemar, ya. Atau bisa juga sekarang ini sedang bergerak biasanya itu tentang pembuangan sampah akhir. Ya, di gambar ini, ya. Tahu apa ini? Ya, sampah yang menggunung, ya. Nah, dari sampah inilah maka nanti lambat tahun, bulan-bulan, tahun-tahun tanah tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana mestinya karena sudah tercemar. Baik, sampai di sini Pak. Oke, Bapak akan coba bagaimana minggu lalu kita sudah bagi kelompok. Ada kelompok udara, ada kelompok air, ada kelompok tanah. Ya, kita akan coba kerjakan RKPD ini ya, latihan kerja kalian. Nanti
pembahasan terkait dengan dampak interaksi manusia dengan alam. Ya, dari solusinya tadi ya. Apa saja penyebabnya, apa saja dampaknya, kira-kira pengaruhnya seperti apa. Ya, ada yang berani maju ke depan? Oke, kita mulai. Ya, satu orang maju silakan 50 poin untuk dia ya. Untuk namanya, silakan. Dampak interaksi manusia dengan alam dalam cakupan polusi udara, air, dan tanah. Ya, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi kesimpulan pada hari ini dari interaksi manusia dengan alam itu tadi, dari alam yang sudah dikasihkan ke kita semua, alam sudah memberikan kita semua, karena keserakahan manusia, cara pengolahan manusia, pengolahan alamnya, berinteraksi dengan alamnya tidak sesuai, maka menimbulkan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Firmans, kita di sini akan melakukan pasca observasi setelah kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dengan di sini ada ibu pengajar praktik saya, Ibu Dian. Ya. Di sini untuk melihat
percakapan kita untuk melakukan pasca observasi sebagai pengamat kita ya. Jadi Bapak, kemarin kita sudah melakukan observasi di luar Pak ya. Terus adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini atau pasca observasi ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah Bapak Firman lakukan dan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjutnya seperti apa apakah bisa menjadi lebih baik ya Pak Firman. Oke Pak Firman. Sedangkan tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini untuk